Oke. Berhubung udah waktunya agak terlambat ya, kita mulai teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Halid Misol, aku dari intern IoT Engineer di BISA AI. Kali ini aku akan sharing sedikit tentang sensor dan aktuator dan komunikasi, terutama pada bidang IoT dan mungkin sedikit ke robotika. Oke. Pertama kita bahas tentang sensor dulu ya. Jadi sensor ini adalah alat atau instrumen ukur untuk mengukur atau mendeteksi sesuatu yang digunakan untuk mengubah varian mekanis, magnetis, panas, sinar, kimia menjadi tegangan listrik. Jadi intinya bisa mengukur dari mekanis, magnet, panas, sinar menjadi tegangan ataupun arus listrik. Mungkin dari sensor pengertian sederhananya gitu. Bakal saya lanjutin. Lalu untuk sensor-sensor yang kita bahas kali ini, ada 4 sensor yang pernah saya pakai semua, yaitu sensor cahaya, sensor ultrasonik pakai gelombang suara, lalu sensor infrared, yang terakhir sensor suhu. Di mana setiap sub sensor ini pasti pembahasannya lebih banyak ya. Cuman aku lebih merangkum di mana dari pengalamanku sendiri yang aku pernah pakai ya, gitu. Lalu untuk sensor cahaya itu dibagi ada 3, ada fotovoltaik atau solar cell kalau pernah tahu. Lalu ada fotokonduktif dibagi menjadi fotoresistor dan fotodioda. Lalu foto listrik juga dipakai. Daripada lama-lama kita lihat penjelasannya. Untuk fotovoltaik ialah kerjanya berfungsi mengubah sinar matahari menjadi arus DC. Jadi mungkin kalau teman-teman pernah lihat solar cell, itu sebenarnya juga sensor di mana semakin kuat sinar matahari yang akan didapat, maka arus DC yang mengalir ke aki juga semakin besar. Jadi cara kerjanya, bila cahaya itu terdeteksi atau jatuh pada solar cell, depletion layer akan berkurang dan elektron berpindah melalui hubungan PN. Besarnya arus yang mengalir sangat sebanding dengan perpindahan elektron yang ditentukan oleh intensitas cahayanya. Di sini kita menggunakan cahaya matahari untuk ngetesnya biasanya. Jadi kalau kalian pernah lihat solar cell itu sebenarnya juga sensor, salah satu sensor yang bisa digunakan, namun juga bisa dimanipulasi menjadi PLTS. Lalu kita lanjut ke fotokonduktif. Jadi fotokonduktif ialah berfungsi mengubah intensitas cahaya menjadi perubahan konduktivitas. Di sini berbeda dengan fotovoltaik tadi. Jadi pancaran cahaya yang jatuh pada pertemuan PN menyebabkan sebuah elektron berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Seperti itu. Elektron berpindah keluar dari valensi band menghasilkan lubang hole sehingga membangkitkan pasangan elektron bebas dan hole membuat lubang bola. Jadi fotokonduktif ada 2 yang pernah aku coba, LDR. Mungkin teman-teman juga tahu sensor RDL ya. Jadi LDR itu singkatan dari Lake Dependent Resistor. Jadi base-nya dia resistor. Nah, resistor kan komponen yang memiliki resistansi ya. Jadi cara kerja LDR adalah mengubah intensitas cahaya menjadi hambatan atau resistansi. Semakin tinggi intensitas cahayanya, maka semakin tinggi hambatannya. Jadi kalau kalian pernah dengar resistor itu kan ada nilainya ya, 1K, 330 ohm. Jadi kalau kita menggunakan LDR itu nilai hambatannya ditentukan dari cahaya yang akan didapat. Seperti itu. Yang kedua ada fotodioda. Jadi fotodioda itu juga sama, mengubah intensitas cahaya menjadi konduktivitas dioda.
Untuk gambarnya yang kiri ini LDR, yang kanan fotodioda. Lalu kita lanjut ke sensor ultrasonik. Mungkin teman-teman kalau belum pernah tahu sensor ultrasonik, biasanya itu dipakai di sistem navigasinya kapal ya, sonar. Jadi biasanya identik dengan sonar ya. Kalau di kapal perang itu biasanya buat scanning area di bawah laut pakai sonar. Jadi itu juga menggunakan ultrasonik. Jadi sensor ultrasonik bekerja berdasarkan prinsip pantulan gelombang suara dengan frekuensi tertentu, di mana transmitter akan menghasilkan gelombang lalu ditangkap lagi oleh receiver dengan perbedaan waktu sebagai inderanya. Jadi yang dimaksud di sini adalah perbedaan waktunya. Jadi ketika transmitter melemparkan gelombang suara atau mengeluarkan, lalu di situ ada range waktu untuk receiver menangkap lagi sinyal itu. Lah dari range waktu itu bisa diukur jaraknya berapa dari inderanya itu dari perbedaan waktu itu. Jadi nilai perbedaan waktu itu antara gelombang suara yang dipancarkan lalu ditangkapnya itu adalah berbanding lurus dengan jarak atau tinggi objek yang dipantulkan. Jadi misalnya saya mau mengukur jarak dari tembok kanan ke kiri, itu berbanding lurus dengan transmitter outputan dan inputan dari receiver. Dan ultrasonik sendiri bisa diaplikasikan pada objek padat dan cair. Namun sepengetahuan saya ya, kelemahan pada ultrasonik ini biasanya pada sound damper atau benda permukaannya yang tidak rata. Seperti kalau hal paling mudahnya sih yang tidak rata sih, kalau teman-teman pernah punya tempat telur itu kan lubang-lubang ya, terus ada nggak rata gitu, itu ultrasonik bakal sulit untuk mengirim balik sinyal atau gelombang suara yang dipancarkan. Jadi ultrasoniknya bakal tidak menerima keluaran dari transmitter. Itu menyebabkan perhitungan dari range waktu itu bakal kacau. Maka itu tidak akan maksimal kalau permukaannya tidak rata untuk menggunakan sensor ultrasonik. Lalu kita masuk ke sensor suhu ya. Sensor suhu terbagi jadi 4. Ada thermocouple, ada RTD, ada thermistor, lalu ada IC sensor. Kita masuk ke thermocouple. Thermocouple itu dibentuk dari dua penghantar yang berbeda jenisnya ya, steel dan konstantan. Dia dililit bersama dan nanti pada probe-nya itu bakal dilapisi oleh steel juga. Jadi thermocouple sendiri bisa mengukur suhu dari 3000 Fahrenheit sampai dengan 30.000 Fahrenheit untuk sensor thermocouple. Lalu kita lanjut ke thermistor. Kalau tadi LDR itu mengubah cahaya menjadi resistansi, maka thermistor adalah berfungsi mengubah suhu menjadi hambatan. Jadi ada perbedaan dengan LDR tadi ya. Kalau LDR tadi mengubah cahaya menjadi resistansi, kalau thermistor mengubah suhu menjadi resistansi. Namun uniknya pada thermistor ini nilainya berbanding terbalik, yaitu semakin tinggi suhu maka semakin kecil nilai hambatannya. Jadi semakin tinggi suhu yang didapat maka resistansinya semakin kecil untuk thermistor. Mungkin seperti itu. Nah, kita bahas ke RTD. RTD ini hampir sama dengan resistor, cuman dia berbanding tegak lurus dengan suhu. Jadi semakin tinggi suhu
maka semakin tinggi pula nilai hambatannya. Mungkin teman-teman juga pernah nyoba IC ini ya, IC LM35. LM35 fungsi untuk mengubah suhu menjadi tegangan tertentu dengan perubahan suhu. Jadi ini paling mudah digunakan ya. Banyak menggunakan LM35 buat IC suhu internal dari mainboard biasanya. Kerjanya di antara 4 sampai 20 volt dan akurasinya udah sampai udah cukup lah. Aku pernah nyoba udah sampai 25 Celcius ya, pengukurannya juga bisa. Cuman kalau kita butuh yang pengukuran lebih dari 25 Celcius, yang menggunakan thermocouple atau RTD tadi. Lalu kita lanjut ke selanjutnya ya. Kita udah bahas sensor suhu, ultrasonik. Kita bahas lagi sensor IR atau sensor inframerah. Mirip dengan sensor pendeteksi objek. Sensor ini termasuk IR LED dan IR fotodioda, sehingga dengan menghubungkan keduanya dapat dibentuk sebagai penggandeng foto atau optocoupler kalau mungkin bahasa fisikanya. Hukum fisika yang digunakan pada sensor ini adalah radiasi papan. Perpindahan Stefan Boltzmann dan Wenz. Jadi sensor IR ini terbagi menjadi dua, teman-teman. Jadi sensor ini bekerja, terutama yang IR aktif itu bakal aku jelasin di sini ya. Sensor IR aktif. Nanti aku juga jelasin IR pasifnya juga. Jadi sensor ini bekerja melalui radiasi energi, diterima deteksi melalui radiasi. Lebih lanjut, itu dapat diproses menggunakan proses sinyal untuk mengambil informasi yang diperlukan. Jadi biasanya sensor IR gambarnya seperti di bawah ini ya. Jadi yang hitam itu transmitternya, yang putih menjadi receiver. Lalu untuk sensor IR pasif biasanya menggunakan sensor PIR. Biasa dikenal sensor PIR ya teman-teman. Sensor PIR sendiri menjadi detektor adanya objek atau tidak, biasanya seperti itu, dengan cara bekerja menggunakan objek pemancar atau sumber ini. Objek ini memancarkan energi dengan mendeteksi melalui penerimaan inframerah. Setelah itu pemrosesan sinyal akan digunakan untuk mendapatkan sinyal yang dibutuhkan. Jadi intinya ini menjadi detektor saja untuk sensor PIR. Mungkin teman-teman lebih familiar pada sensor PIR ya. Cuman ini termasuk pada sensor IR pasif. Lalu kita masuk ke jenis-jenis aktuator. Di sini banyak aktuator ya. Kita bahas satu persatu. Ada electrical aktuator, mechanical aktuator, dan hydraulic aktuator. Yang terakhir ada pneumatic. Jadi kita bahas dulu aktuator pneumatic dan hydraulic. Biasanya ini aplikasinya memang pada bidang industri ya, terutama pada pabrik-pabrik, mesin-mesin di pabrik. Jadi semua dua sensor ini bekerja dengan menggunakan perbedaan tekanan. Jika dibandingkan ya pneumatic dan hydraulic, maka didapat hydraulic memang lebih unggul pada output gaya ya, atau torsinya lebih besar pada ukurannya yang sangat kecil dan tingkat kebocorannya rendah gitu untuk tekanan, untuk pada tekanannya. Namun kekurangannya hidrolik itu lebih mahal dari pneumatic. Dan pneumatic menurutku lebih efisien digunakan untuk project-project yang memang skala kecil dan tidak membutuhkan torsi yang besar gitu. Dan juga kelemahan dari hidrolik sendiri bahaya pada ledakan dan api. Jadi hidrolik kan ada fluorida dari minyaknya ya, jadi itu sangat berbahaya pada ledakan dan api. Berbeda dengan pneumatic yang memang pure dengan tekanan. Lalu kita bahas dulu aktuator elektrik. Di sini ada banyak ya aktuator elektrik. Ada motor DC dan AC,
ada stepper motor, ini juga bisa AC, bisa DC. Lalu ada motor servo yang terakhir, biasanya juga digunakan di robot. Oke, kita bahas dulu ke motor DC. Mungkin teman-teman juga udah pernah tahu ya motor DC, pengaplikasiannya buat apa aja. Mungkin kalau udah dulu pernah main Tamiya juga menggunakan motor DC. Jadi aku jelaskan ulang ya, motor DC adalah satu perangkat yang mengubah energi listrik menjadi energi kinetik atau gerakannya. Motor DC ini juga disebut sebagai motor DC ya, arus searah, seperti namanya juga. Memiliki 2 terminal main plus ya, yang memerlukan tegangan arus searah atau DC. Jadi pada motor DC itu ada 2 terminal. Di situ ada biasanya dilambangkan kabel merah ya plus, dan kabel hitam negatif atau min. Ketika kalian sulut terminal itu kebalik, maka yang terjadi bakal putaran dari motor ini bakal terbalik. Tapi kalau sesuai kita masangnya, misal plus kita pasang dengan plusnya 5 volt, groundnya kita pasang ground, maka putarannya akan sesuai. Untuk motor DC seperti itu, teman-teman. Kita lanjut. Motor AC. Motor AC berbeda dengan motor DC tadi, teman-teman. Jadi tegangan motor AC itu dia tidak perlu komponen elektronik lainnya seperti resistor, kapasitor. Jadi motor AC memiliki 2 buah bagian stator dan rotor. Stator ini bagian yang statis, rotor ini yang berputar. Jadi motor AC dilengkapi dengan penggerak frekuensi variabel kalau mau dikendalikan. Jadi kalau kalian tahu listrik PLN-nya 50 Hz ya biasanya. Itu kalau kita mau memainkan lambat cepatnya motor AC, frekuensi itu bisa diturunkan atau dinaikkan, teman-teman. Pengaplikasiannya motor AC juga banyak ya, pada kipas angin atau kulkas dan lain-lain. Lalu kita lanjut ke motor stepper. Mungkin motor stepper sendiri ini pengaplikasiannya lebih spesifik ya, karena memang motor ini diciptakan untuk presisi yang sangat akurat. Jadi motor stepper adalah motor yang berputar secara diskrit, yaitu dengan step-step putaran yang nantinya bisa diatur dengan program. Motor stepper ini berbasis step, itu berkaitan dengan sinyal pulsa yang diberikan pada kumpulan stator. Sinyal pulsa ini berupa sinyal kotak. Jadi intinya motor stepper ini sangat bisa dikendalikan per stepnya menggunakan sinyal. Nah, sinyal ini bisa kita bangkitkan menggunakan osiloskop ataupun kita buat manipulasi menggunakan microcontroller gitu. Jadi ketika pulsanya kita hentikan, maka motor itu langsung berhenti tanpa ada inersia. Apa itu inersia? Jadi inersia adalah gaya yang berlebih. Jadi kalau mungkin teman-teman pernah memutar dari dinamo, ketika kita mutar lalu kita lepas, maka itu masih ada inersianya. Berbeda dengan motor stepper. Stepper langsung berhenti. Dengan begini, sudut rotasi atau posisi motor bisa diatur dengan mengatur jumlah pulsa yang dikirim juga. Motor ini sangat berguna pada putaran-putaran yang memerlukan akurasi sudut dan posisi tinggi. Motor stepper sendiri banyak digunakan pada printer 3D terutama, lalu katup elektrik dan robotika. Motor stepper sendiri dipilih karena memang posisinya bisa sangat akurat ya. Lalu yang terakhir motor servo.
Sebenarnya ini juga motor DC saja, cuma dengan gearbox gitu aja ya teman-teman, dengan dan ada IC-nya juga, IC micro ataupun NE55. Jadi motor servo sendiri adalah perangkat akuator putar ya, yang dirancang dengan sistem kontrol umpan balik atau loop tertutup, sehingga dapat di setup atau diatur, menentukan dan memastikan posisi sudut dan poros output motornya. Motor servo merupakan perangkat yang terdiri dari motor DC dan gearbox dengan rangkaian kontrol potensiometer NE55 ataupun ada IC-nya. Yang di bawah ini ada dynamic cell. Ini udah ada komponen elektroniknya di dalam servo ini. Jadi di dalam servo ini itu ada Atmega 8-nya, di mana Atmega 8-nya berfungsi sebagai rangkaian kontrol. Jadi Atmega 8-nya nanti dengan asumsi bisa dikomunikasikan menggunakan Arduino ataupun STM32. Jadi intinya ketika servo ini dikomunikasikan lebih gampang, maka lebih enak untuk mengatur posisi servo ini putaran tersebut. Biasanya semakin gampang komunikasi dengan Arduino, maka servo itu semakin mahal. Dengan contoh, kita menggunakan servo SG atau MG 40 ya, itu kan pakai E55 harganya cuma 60.000. Kalau yang dynamic cell ini harganya 600.000, jadi hampir 10 kali lipat. Lalu kita udah juga bahas motor, akuator, lalu sensor, lalu kita lanjutkan ke komunikasi. Di sini komunikasi serial yang terutama ya, yaitu serial communication pada hardware terutama. Jadi mungkin teman-teman juga pernah membeli sensor modul ya, seperti modul GPS, modul kompas dan lain-lain. Itu biasanya terdapat pin-pin komunikasi yang dikeluarkan oleh pabriknya ya. Jadi bakal kita bahas di sini. Di sini kita bahas ada 3 sensor, 3 komunikasi serial ya, yang paling umum. Ada I2C, Serial Peripheral Interface, lalu ada SPI, Integrated Circuit, lalu yang terakhir ada yang paling sering dipakai ya UART, Universal Asynchronous Receiver dan Transmitter. Sebenarnya ada lagi ya, itu ada USART, bedanya dia sinkronus. Jadi UART kan asinkronus, yang USART sinkronus. Cuman kita bakal bahas 3 ini dulu aja. Oke, kita masuk ke I2C. Jadi I2C sendiri adalah protokol komunikasi serial untuk dual wire ya, yang digunakan untuk menghubungkan perangkat keras berkecepatan low speed seperti micro, controller, ADC, DAC, dan EEPROM. Biasanya dikomunikasikan menggunakan I2C. Lalu dia menggunakan 2 bus, yaitu pin SDA dan SCL. Jadi kalau teman-teman pernah memiliki sensor modul yang ada SDA, SCL pada pin out-nya, maka itu dinamakan pin I2C. Seperti itu. Apa sih pin SDA itu ya? Itu serial data, lalu SCL adalah serial clock. Biasanya pada perangkaian modul tersebut pasti ada resistor pull up-nya pada nilai pada tegangan referensi biasanya. Lalu kita lanjut ke SPI. Jadi protokol SPI ini adalah komunikasi master slave yang sinkron dan full double. Jadi sensor ini sangat kompleks ya, banyak digunakan pada sensor yang memang kompleks, lalu ADC dan DAC juga. Data yang dikirimkan oleh sensor master atau slave disinkronkan oleh clock yang dibangkitkan oleh master. Jadi
data yang dikirim itu bakal disinkronkan lagi oleh clock master. Lah, master di sini biasanya berperan menjadi microcontroller gitu. Menggunakan 3 atau 4 bus. Biasanya pin-nya itu ada STK, MOSI, MISO, dan yang terakhir SS. Biasanya SS ini bisa digunakan atau tidak. Biasanya memang paling sering ya STK sama MOSI, MISO. Untuk wiringnya sendiri sesuai ya sama dengan I2C, jadi STK nyambung ke STK, MOSI nyambung ke MOSI, MISO nyambung ke MISO, SS juga nyambung ke SS. Karena nanti disinkronkan kembali oleh clock yang dari master. Oke, yang terakhir kita bahas tentang UART. UART sendiri bukan merupakan protokol yang seperti I2C atau SPI, melainkan ini ada rangkaian fisik sendiri pada microcontroller. Hampir semua modul seperti GPS, LoRa, RFID ini biasanya menggunakan UART ataupun MOS kita ya, MOS yang kita sering gunakan ini biasanya protokolnya juga pakai UART. Banyak komponen elektronika yang menggunakan UART. Jadi fungsinya juga sama ya, mengirimkan data dan menerima data serial gitu sih, dan sebaliknya. Di sini kita hanya menggunakan 2 bus untuk UART. Jadi RX itu receivernya, TX-nya transmitter, di mana wiringnya harus dipasang berlawanan. Jadi pin dari RX bakal dihubungkan pada TX, dan pin sebaliknya pin RX bakal dihubungkan dengan TX. Lalu ground-nya juga harus dihubungkan. Misal kita berkomunikasi menggunakan Atmega 328 dengan Atmega 16. Jadi pin RX-nya Atmega 28 bakal berhubungan dengan TX-nya Atmega 16. TX-nya juga gitu. Ground-nya juga harus dihubungkan ya. Untuk UART sendiri biasanya juga sering digunakan untuk komunikasi antar mikro ya. Jadi STM32 ke Arduino Uno atau ESP32 ke 866 itu biasanya pakai RX yang kalau kita pengen lebih cepat komunikasinya. Oke, kita masuk ke akhir acara ya. Kita bahas langsung untuk rangkaian sederhananya untuk sensor dan aktuator. Jadi ini aku udah buat ya, kita pakai botnya, aku jelasin sebentar ya. Mungkin ini ada sensor ultrasonik yang kita bahas tadi ya. Lalu ada motor DC 2 biji, lalu ada komponen motor driver, di mana menggunakan microcontroller ESP32. Di sini untuk ultrasoniknya fisiknya kita bakal hubungkan dengan 5 voltnya ESP32. Begitu pula groundnya, cuman masalah groundnya kita perlu resistor pull down untuk mengamankan arus yang arus ngambang ya, jadi biar cepat nolnya. Lalu untuk pin IO dan triggernya bakal kita hubungkan ke D0 dan D1. Lalu untuk motor driver sendiri, untuk 5 volt sama 12 volt kita hubungkan dulu di sini. Ini bakal kita hubungkan. Lalu groundnya kita keluarkan untuk disambungkan ke SP32. Untuk pinnya sendiri ada pin IN1, IN2, IN3, IN4. Di mana IN1 adalah berfungsi untuk menghubungkan terhubung pada terminal motor 1, lalu IN2 terhubung pada motor 2. Di mana ketika IN1 dan IN2 berlogic high,
maka motor akan berputar dengan sesuai arah. Namun ketika motor berlogik low, maka motor akan berhenti. Seperti itu. Untuk rangkaian pada terminal motor DC ini, yaitu yang plus kita masukkan ke terminal di motor driver sini, lalu yang ground juga sampingnya. Jadi yang nanti kita hubungkan ke Arduino adalah pin ini, pin IN1, IN2, IN3, IN4. Mungkin rangkaiannya sederhana seperti ini ya. Sebelum nanti masuk ke mungkin codingan Arduino-nya, aku bakal kasih tahu ya penerapan sensor dan aktuator pada project IoT. Di sini aku pernah membuat makan ikan otomatis ya menggunakan Blink. Di situ ada sensor load cell dan RTC, dan juga aktuatornya menggunakan motor servo. Di sini bisa kita set waktunya ya untuk servonya membuka katup untuk mengeluarkan dari makanan tersebut. Jadi seperti itu ya teman-teman, di mana berat dari makanan itu ketika udah selesai waktunya maka katup servo yang sini akan membuka, lalu di bawah sini akan ditimbang kembali oleh load cell. Sensor load cell adalah sensor berat, di mana ketika timbangan tersebut sesuai, maka servo yang di bawah sini akan membuka. Tapi kalau belum sesuai maka akan ngeluping lagi ke atas dengan servo yang di atas akan membuka kembali sampai dengan sesuai ukuran dari berat makanan tersebut. Mungkin seperti itu sih kalau penerapan sensor dan aktuator pada IoT. Lalu kita lanjut. Penerapannya, jadi tadi pada sensor aktuator pada IoT, Pak, sekarang pada robotika. Jadi ini salah satu robot KRI ya, robot kontes robot Indonesia KRSBI ya, sepak bola. Di sini robot ini sendiri menggunakan sensor satu, sensornya cuma satu, yaitu kamera, menggunakan image processing. Lalu aktuator pada robot ini bisa kalian lihat di sini menggunakan omnidirectional ball, lalu menggunakan motor PG45 dan motor PG24 untuk penggiring, dan untuk penendangnya sendiri menggunakan solenoid. Jadi seperti itu teman-teman untuk implementasi sensor dan aktuator pada IoT dan robotikanya. Mungkin untuk pengaksesan dari motor driver tadi yang kita rangkai ya, mungkin codingan simpelnya seperti ini. Jadi motor kita definisikan motor A di pin 4. Ini juga kita hubungkan ke pin 4 nanti dari motor drivernya ya, dan motor B ke 5 dan 6 dan 7. Lalu untuk ultrasoniknya, pin triggernya kita masukkan pin 9, dan ikonnya kita masukkan pin 10. Kita deklarasikan dulu. Lalu untuk codingan setupnya, kita buat triggernya menjadi output ya untuk ultrasonik, dan ikonnya menjadi input.
dan motor, semua motor menjadi output karena memang motor itu kan semua outputan ya, nggak ada motor inputan. Untuk codingannya sendiri kita asumsi menggunakan robot wall following ya, yang bisa bergerak maju belok menggunakan parameter ultrasonic. Jadi kalau pengen dua motor maju kan simple sebenarnya. Jadi tinggal kita berikan sinyal HX pada semua motor, maka motor semua akan berjalan lurus, kan seperti itu. Kalau mau belok gimana? Kalau mau belok tinggal kita aktifkan salah satu motor kanan ya, motor A dan B itu high semua. Lalu untuk motor sebelahnya kita buat mati, maka otomatis robotnya akan belok ya, berputar. Seperti itu. Tentu untuk program utamanya kan di loop. Jadi kita program robot itu maju dulu ya, maju. Lalu ketika robot itu mendeteksi objek dengan perhitungan dari range waktu ultrasonik tersebut, maka robot itu akan belok. Ketika tidak ada objek atau objek distance-nya kurang dari 3, maka robot itu akan maju. Mungkin codingan simpelnya seperti ini sih teman-teman, untuk penerapan sensor, aktuator, dan komunikasi pada robotika dan IoT. Mungkin aku kembali lagi. Ya mungkin sekian dari aku. Mungkin ada yang mau diskusi atau gimana, monggo. Oke, kalau memang belum ada, nggak apa-apa, nanti bisa via WA atau via Telegram di HMK ya, saya kirim. Oke, mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan nanti bisa ke IG atau WA saya ya, mungkin terkait proyek-proyek teman-teman, mungkin saya juga bisa sharing-sharing lebih jauh lagi. Mungkin untuk sesi ini terima kasih buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman.